Wa auha rabbuka, Tuhanmu telah mewahyukan, ilan nahli, kepada lebah. Tapi kalau oleh Depak diartikan mengilhamkan. Kenapa? Karena ini kepada lebah. Tapi kalau kalimat nama ayat mah wa auha. Karena kalau wahyu mah di dalam bahasa Indonesia hanya untuk rasul kan. Jadi kalau untuk calon rasul disebut irhas, rasul disebut wahyu. Untuk selain dari rasul, selain dari calon rasul, maka sering diartikan ilham. Makanya kalau depan menggunakan bahasa Indonesia. Makanya wa auha rabbuka ilan nahli diartikan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Walaupun sebetulnya mewahyukan juga bisa, kan nanti maksudnya ya terjemahnya. Apa wahyu yang diberikan kepada lebah? Anit takhidi minal jibali buyutan. Bangun rumah dari gunung. Anit takhidi itu bangun. Minal jibal dari gunung, buyutan rumah. Buyut itu kan bait, ya, jamak dari bait. Wa minas syajari, dan dari pohon-pohon. Wa mimma ya'risun, dan dari yang dibangun oleh manusia. Yang dibangun oleh manusia teh bisa rumah manusia dijadikan tempat sarang lebah. Bisa juga yang dihajar oleh manusia pangieunkeun rumah. Ya, bukan rekayasa, budidaya. Ya, budidaya itu kan di Jawa Tengah, di Jawa Barat juga ada ya, di Garut. Di Lembang, ya di Lembang. Garut lebih tinggi, di Lembang. Itu dibangun rumah-rumah. Hanya sayangnya teh hari di urang mah eta lebahna sok di paraban gula, jadi madu asli tapi palsu. Jadi itu tidak boleh diparaban apa-apa, biar bunga seharusnya. Yang arisun. Summa kuli min kulli samarot, dan makanlah dari berbagai samarot. Hanya kata Pak Gin kemarin diartikannya samarot yang berbuah, karena bukan buah-buahan saja, karena yang diisapkan dari bunga. Gitu ya. Fasluki subula rabbik, maka tempuh jalan Tuhanmu dululah. Yakhruju min butuniha, yang keluar dari perut lebah itu, syarabun minuman, mukhtalifun alwanu, yang beraneka ragam warnanya. Fihi, pada yang minuman dikeluarkan lebah itu, syifaun, sifat penyembuh, linnasi, bagi manusia. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal itu, la ayatan, sebagai ayat, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Jadi kaum yang berpikir. Sekarang kita lihat wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu telah mengilhamkan, mewahyukan kepada lebah. Ya, terjemahan Depak wa auha dengan mengilhamkan. Sebenarnya dengan perkataan mewahyukan akan lebah itu tepat pengertian aslinya. Kemudian setiap muslim menafsirkan bagaimana cara Allah mewahyukan. Jadi kalau kita menerjemahkan apa adanya, itu bisa memberikan pemahaman yang luas kepada umat, kepada kaum muslimin untuk menganalisis ayat itu atau mentadabur ayat itu. Tentu saja bisa berbeda dengan wahyu yang diberikan kepada para rasul.
baik cara, bentuk maupun metodenya, bagaimana Allah mewahyukan kepada lebah itu. Ada juga yang memberikan, kalau istilah kita kan insting ya, jadi otomatis si lebah teh gitu we kalakuanana teh kepada manusia apa kepada kegiatan sehari-harinya sama gitu, kegiatan sehari-hari. Binatang memang bisa dilatih. Menurut ahli pendidikan, binatang mah lain dididik, tapi dilatih. Karena kalau pendidikan mah hanya kepada manusia. Di binatang itu bisa dilatih. Sesuai dengan kemampuan manusia melatihnya. Seperti singa ada latihan, harimau ada latihan, kucing. Tetapi si karakter atau goriza si binatang itu tetap ada. Seperti singa itu kan binatang buas ya, dilatih oleh keluarga supaya lunak. Anger we karakter si singa nama tetap ada. Di kemarin juga ada yang menerkam pembantu di Kalapan. Jadi itu ingat ya, latihan itu gorizahnya si binatang. Jadi si lebah juga gitu. Jadi bisa saja dilatih oleh manusia seperti di Paraban Gula tadi. Sehingga banyak gulanya. Tegasnya wahyu itu sangat beraneka ragam bentuk dan sifatnya. Bagaimana kepada manusia, manusia juga ada calon nabi, calon rasul, ada kepada binatang. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Wahyu yang diberikan di sini adalah ilan nahli, kepada lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga. Jadi masuk kepada serangga lebah itu ya. Yang dikenal karena kehidupannya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah itu bersifat demikian. Ada juga yang tidak berkelompok. Semua lebah itu masuk dalam suku atau famili apa ini namanya? Apoidae, apoid, serangga bersayap. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 macam lebah. Banyak sekali macamnya. Dan itu mengeluarkan madunya juga beda-beda. Tergantung karakter lebahnya itu sendiri atau fitrahnya. Mungkin fitrahnya saja ya. Dan itu dapat ditemukan di setiap benua. Amerika, Australia, Asia, Eropa. Kecuali katanya di Antartika. Sebagai serangga yang mempunyai pasangan kaki dan 2 sayap. 3. Nah, di sini mah 2 pasang sayap, padahal 3. Oh, sayapnya 2. Oh, kakinya. Oh, pasang sayapnya tetap 2. Oh, ya. Onyan di pasangan kaki. Ohnya kaki nama itu disebut di sini. Jadi mempunyai pasangan kaki, tapi tidak disebut jumlah kakinya. Tapi 2 pasang sayap. Iya. Itu lebah. Anit takhidi minal jibali buyutan. Buatlah sarang-sarang di pegunungan minal jibal. Allah mengisahkan bagaimana mewahyukan kepada lebah. Jadi ini saya bukan menafsirkan ayat. Jadi ayatnya tidak ditafsirkan. Tapi karena ini kan tanasub ya. Kaitan dengan hadis. Jadi tidak ditafsirkan isinya aja. Allah mengisahkan bagaimana mewahyukan pada lebah dengan suatu perintah yang sekaligus mengabarkan, jadi khobariyah ya, kegiatan lebah itu. Minal jibali,
dari bukit-bukit jibal, baik yang tinggi maupun yang rendah. Itu membuat buyut, rumah atau sarang. Biasanya buyut itu bait itu kan umum ya tempatnya. Bahkan masjid aja disebut buyut, baitun. Wa majtama'a qaumun fi buyutin min baitillah, min buyutillah, fi baitin min buyutillah. Tidak ada yang berkumpul orang mukmin fi baitin di rumah min buyutillah dari rumah Allah. Rumah Allah di situ masjid. Walaupun diartikan rumah itu tempat tinggal, disangkanya Allah tempat tinggal di situ, tapi itu kan milik ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Diilhamkan kepada lebah, maka membuat tempat bersarang. Sarangnya itu dibangun dari propolis, yaitu perekat dari getah pohon. Diambil dari getah pohon, kemudian jadi bukan malam peting, lilin, ya, semacam lilin ya. Jadi di sini juga malam semacam lilin yang diproduksi oleh kelenjar lebah betina yang masih muda. Itu yang terdapat di dalam badan. Jadi ngambil dari pepohon getah-getah jadi perekat. Lebah itu mencari getah pepohonan yang diisap untuk perekat lilin yang ditata sedemikian indah. Karena jadi yang segi 6 itu. Serangga betina memiliki peran penting dalam kelompok serangga ini. Perilaku lebah sangat ditentukan oleh perilaku lebah betina. Kemudian beberapa lebah betina, spesies tertentu, hidup sendiri. Dan sebagian lainnya dikenal dengan memiliki perilaku yang lainnya. Lebah itu membangun sendiri serangganya dan mencari makan untuk keturunannya tanpa bantuan lebah lain, dan biasanya mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadang kalau beberapa spesies lebah itu memberi makan dan merawat anaknya tanpa memberi makan cadangan makan bagi anaknya. Nah, untuk hubungan seperti inilah dikenal dengan istilah subsosial. Sementara pada tahap lebih tinggi, lebah hidup berkelompok dan saling berbagi tugas sesuai dengan bentuk fisik masing-masing. Jadi ada pembagian tugas. Lebah ia tugas nanaon, lebah ia tugas nanaon, lebah itu tim di dalam sarang lebah tersebut. Wa minas syajari, dan pohon. Di dalam Al-Quran, pohon itu ada 2 macam. Dalam surat An-Najm, wan najmi was syajari yasjudan. Itu teh 2 lagi pohon, bukan najminya, bukan bintang, tapi itu pohon. Jadi pohon itu ada najm, ada syajar. Nah, kalau syajar mah pohon yang seperti pohon mangga, pohon jeruk, itu syajar. Tapi kalau najm, jamaknya anjimah, pohonnya seperti padi, jagung. Nah, maka disebutlah oleh para ahli ada akar tunggal ya. Akar tunggal dan akar serabut. Nah, itu di dalam Al-Quran ada najm yang jamaknya anjimah. Kalau najm jamaknya nujum itu bintang. Tapi kalau najm jamaknya anjimah itu pohon. Pohon yang akar serabut itu seperti padi. Akarnya apa? Ya, ke atasnya juga ya kelihatan. Itu teh di dalam Al-Quran dibedakan itu istilahnya. Najm itu mah yang tidak bercabang mah seperti kelapa ya, kelapa kurma kan.
gedang, tapi kadang gedang mah bercabang. Oh, kadang-kadang bisa. Tapi karakternya itu ya, karakternya itu. Jadi memang ayat tuh banyak ya. Nah, ayat kauniyah itu yang perlu kita pelajari. Dan bagaimana cara menanamnya. Dan bagaimana cara mengurusnya. Nah, di sini waminas syajar. Jadi si lebah itu dari syajar. Jadi pohon yang bercabang itu, yang akar tunggang itu. Yang bergantung maupun yang numpang. Pepohonan yang masih subur tumbuh, tapi juga terkadang pohon yang sudah tidak tumbuh. Itu juga minas syajar ya, dibangun. Kalimat ini jadi palingan lebah tidak ditemukan di pohon kelapanya. Ayat ayat ya. Iya, mungkin ya tadi seperti pohon padi gitu kan, si lebah itu ngerti gitu ngebangun, ya ngebangun sarang nate di sajar, di pohon yang bentuknya sajar. Nah, teteh ya perlu diteliti kenapa lebah itu tidak membangun di anjimah najem. Jadi sekaligus memberikan perhatian kepada umat tentang pohon apa yang ditempati lebah itu. Lebah mengeluarkan madu sesuai dengan apa yang diisap. Jadi kalau ngisap karet, ya jadi madu karet. Kalau ngisap lengkeng, ya madu lengkeng. Kalau ngisap bunga apa lagi, muka ros, dan ternyata kan lebah teh cenah alim minum lebah karena batuk, padahal ada lebah obat batuk. Dan nanti kita akan telusuri di dalam tadabbur hadisnya. Dalam tadabbur hadisnya. Kita belum ke sana ya. Baru berbicara lebahnya aja dulu. Jadi belum berbicara madunya secara luas karena di sini ayat Al-Qur'an berbicara lebahnya. Mengeluarkan madu sesuai dengan apa yang diisap, maka akan berpengaruh pada nutrisi yang dikeluarkan. Dan nutrisi itu kan harus seimbang. Yang dikonsumsi manusia itu harus seimbang. Makanya sekarang itu kan dikenal istilah food combination, ya, food combination atau food balancing. Food balancing itu ya harus seimbang. Dan Rasul itu sudah mengajarkan kepada kita 14 abad yang lalu. Tapi kan food balancing baru abad sekarang, baru abad ke-20. Makanya kan kalau Rasul makan korma Rasul pakai apa, Bu? Kalau makan korma dengan naon sih? Kalau di dalam hadis Rasul itu makan korma dengan timun. Ya, Rasul itu makan korma dengan timun. Nah, itu kan kombinasi itu. Korma itu kan panas, timun itu dingin, dikombinasi ke perutnya. Makanya kadang-kadang kenapa kita kok makannya jadi penyakit. Nanti kita bahas lebih rinci lagi. Tin harus dengan zaitun, tin wa zaitun. Jadi itu banyak ya. Dan kalau tadi itu sahabat diperintah minum madu berulang kali, nah itu harus dipelajari kombinasinya. Kalau sakit perut minum madunya dengan apa? Kalau diabetes, madu yang mana dan dengan apa diminumnya? Ayo orang kan
Sahampleuna we. Sahampleuna teh naon? Kemudian wa mimma ya'risun, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Bangunan yang dibuat ini mencakup pada rumah manusia yang ditempati lebah. Masuk juga rumah lebah yang dibuat oleh manusia. Karena ya'risun. Ya'risun itu bisa rumah membuat apa? Bisa manusia membuat rumah, tapi ditempati lebah. Bisa juga manusia yang membikinkan rumah, membangunkan rumah, atau istilahnya yang dibudidaya itu, ya, tempat lebah. Banyak juga orang yang membuat tempat sarang lebah yang direkayasa dari berbagai bahan. Tapi mungkin kalau kita membuat rumah lebah dari pohon yang tidak bercabang tadi, dari pohon kelapa, meureun moal daekeun lebah. Ya, sarangnya teh di kurma. Iya, bukan sajar. Tapi di sini wamin di sini, wamina sajar. Jadi dari sajar juga, dari najem, madu kurma ya. Jadi kalau madu kurma otomatis lebahnya kan mengisap bunga korma. Bunga korma itu punya nutrisinya beda dengan bunga ros. Yaman ya. Tuh. Nah, jadi kalimat ini memberikan dorongan pada manusia untuk mengembangkan budidaya lebah. Sehingga semakin lama semakin banyak madu yang diproduksi. Dengan banyak yang diproduksi, maka setiap manusia akan mudah menikmati madu lebah yang bermanfaat. Jadi ini mah hadis mah memerintah itu untuk minum madu. Cuman tadi harus ngatur madu yang mana sesuai dengan penyakit dan kebutuhan kita. Seperti saya itu memberikan madu kepada istri, ternyata itu madu karet. Yang paling cocok, bukan cocok enaknya, tapi setelah dibahas dengan penyakit dia urusan lambung, nah itu teh madu karet. Dan itu nanti di dalam hadis. Summa kuli min kulli samarot. Makanlah dari setiap kulli samarot. Kuli ini. Jadi bukan sebagian ya. Min kulli samarot. Seluruhnya. Wahyu berikutnya yang diberikan kepada lebah adalah dalam bentuk perintah agar memakan dari berbagai tanaman yang berbuah. Perintah ini mengandung informasi. Sering disebut bunga juga ya. Tapi ternyata di sini mingkuli samarot karena termasuk juga pepohonnya itu diisapkan. Jadi bukan hanya dari bunganya saja. Perintah ini mengandung informasi bagaimana lebah punya tabiat mengisap berbagai tanaman, bunga dan saripatinya. Lebah memakan nektar, bunga dan serbuk sari, dan berbagai tanaman. Dari pengisapan makanan tersebut bisa mengeluarkan madu serta malam semacam lilin untuk membangun rumah. Samarot dalam bahasa Indonesia diartikan buah-buahan. Jadi dibahas pada waktu yang lalu. Yang kecenderungan maknanya terbatas pada buah yang seperti mangga, rambutan. Padahal itu mencakup buah bunga padi dan sebagainya. Samarot itu. Makanya ada pohon yang berbuah tadi. Padahal sebenarnya samarot itu lebih luas. Karena padi, ros, mangga, manggis, tomat, kentang, wortel masuk kategori samarot. Nah, perhatikan wahyu yang diperintahkan pada lebah agar memakan menghisap samarot. Yang lebah ini ya gambarannya. Segala tanaman yang berbunga dan berbuah itu masuk kepada samarot.
Fasluki subula rabbik. Maka tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Nah, untuk Sri ini memberi bimbingan kerja bagi lebah sesuai dengan satuan tugas masing-masing. Ada yang mencari apa, ada yang mengisap apa, ada juga kan petunjuk lebah itu. Jadi kalau ada yang mencari satu lebah mencari tempat mana yang diisap, nanti membawa baladnya, dibawa ke situ. Sehingga nanti balik lagi. Dan di sini ada tugas masing-masing, kita lihat. Mulai dari ratu lebah, hanya 1 ekor lebah ratu pada satu koloni. Ratu lebah itu merupakan lebah betina yang sejak lahir ditandai dengan pesan sebagai penghasil larva. Ratu lebah selalu dikelilingi 2 macam lebah yang berperan sebagai anak buahnya, yaitu lebah pengumpul dan lebah perawat. Ya, ada yang mengumpulkan, ada yang merawat. Makanya kan di manusia juga kan begitu. Jadi di dunia kesehatan itu kan ada yang mendiagnosa, itu mah dokter, ada yang merawat, itu mah perawat, ada yang menyediakan obat. Ya. Tapi saya punya pengalaman ini antara dokter dengan perawat. Kalau di dalam ilmu semacam yang begini, itu perawat lebih tahu daripada dokter. Kalau dokter itu kan lebih kepada analisis ya, diagnosa penyakit. Jadi kalau saya konsultasi urusan lebah, urusan penyakit, itu anak saya yang perawat itu lebih tahu. Jadi menginformasikannya itu di dalam rangka pengobatan itu. Kalau dokter itu diagnosa, tapi punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Dan lebah juga seperti itu tadi. Di manusia juga kan tidak bisa tahu segala-galanya. Kalau yang saya kutipkan di sini ngaitkan antara ayat Quran, hadis dan pengetahuan ya dari gabungan itulah pertanyaan-pertanyaan. Untung tenaga ahlinya gampang saya tanya. Gampang saya tanya, tinggal nge-WA, ini masalah yang begini, ini ke dokter ahli apa? Oh ini mah ahli kelaki-lakian. Nah, kelaki-lakian mah kepada dokter andrologi. Andrologi. Kalau ini mah ke kandungan, dokter kandungan. Oh kalau ini mah ke dokter anak, Itu beda ya. Karena banyak para ahli, jadi lumayan lah untuk nanya. Kemudian lebah jantan. Nah, itu hingga ratusan lebih satu koloni itu. Jadi kalau ratu mah hanya 1 ya. Karena kalau ada 2 kan dibunuh. Jadi pemimpin harus 1. Tapi di lebah mah pemimpinnya awewe. Perempuan. Ratu deh, raja deh. Kalau presiden Indonesia mah pernah awewe itu mah bukan sengaja ya. Ganti wakil. Kalau Megawati itu kan bukan pilihan rakyat, itu karena nggak ganti Gus Dur. Jadi sampai sekarang di Indonesia presiden laki-laki. Dan sekarang itu presiden laki-laki, semuanya muslim. Kalau semuanya muslim ada kriteria dalam Islam itu, yaitu pemimpin itu harus aqra'uhum bi kitabillah, yang paling fasih baca Quran, paling baik baca Quran. Kalau semuanya sama, yang memahami sunnah. Kalau semuanya sama, aqdamuhum hijrah. Jadi 3 kan, ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Nah di antara 3 siapa yang paling baik baca Qurannya? 1.
Iya, da Prabowo mah abi can ngadangu baca Quran. Saya mah sebagai rakyat umum aja kan belum mendengar Prabowo baca Quran. Mudah-mudahan melalui YouTube Pak Prabowo baca Quran gitu kadengian ku masyarakat. Kemudian Ganjar belum ngadangu saya baca. Jadi kalau urusan pemimpin itu bukan urusan duniawi. Bagi kaum muslimin itu urusan akhirat, milih pemimpin tuh. Makanya urusan milih pemimpin tuh boleh dibahas di masjid. Makanya Pak Atian itu kemarin sudah memberikan fatwa, ya, mana yang boleh dipilih. Itu ya majelis FUUI Jabar. Jadi itu sudah karena itu urusan bukan sering disebut urusan politik, itu bukan politik juga, tapi itu harus dibahas di masjid. Hal yang demikian. Aqra'uhum li kitabillah. Jadi kalau semuanya pemimpin itu muslim semua, aqra'uhum li kitabillah. Itu teh bukan hanya presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW sama. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling paham baca Al-Quran. Kalau sama, baca Qurannya bagus sama, maka afhamuhum sunnah, yang tahu tentang sunnah. Kalau semuanya sama, mana yang lebih bagus Islamnya, akhlaknya. Dan itu teh seperti tadi, karena kan tanggal 14 Februari itu kita akan memilih presiden, DPR RI, DPR Jabar, dan DPR Kota Bandung, serta DPD. Itu kriterianya. Maka termasuk juga DPRD wali kota. Kan tadi samin teh jeung urang gede bage. Teu apal kita. Abdi makan itu Rancasari. Oh sama dengan Gede Bage. Desanya ya. Ya, 5 kecamatan termasuk Gede Bage, Rancasari. Nah, jadi itu pilih untuk Kota Bandung juga sama yang akrohu li kitabillah. Nah, ini urusan agama. Memilih pemimpin itu ya. Untuk Kota Bandung, untuk Jabar, untuk pusat dan untuk DPD, akrohum li kitabillah. Nah, supaya dari lebah ini kita tahu mana yang lebih tepat sebagai pemimpin kita. Pemimpin di pusat, presiden, pemimpin di Jabar, dan seterusnya. Lebah. Kemudian lebah pekerja. Itu adalah lebah betina yang tidak mampu bertelur, seperti ratu. Dalam satu koloni terdapat ribuan ekor lebah pekerja yang memiliki tugas berat. Adapun tugas tersebut diantaranya memberi makan lebah ratu, mengurus larva, mencari nektar, membuat sarang dan tepung sari, cari air, memproses. Jadi memang si pemimpin mah dikonsumsi ya mah, tapi memimpin secara fisik. Tubuh lebah bekerja paling kecil dan warnanya coklat. Jenis lebah ini memiliki sifat agresif. Kemudian itu antara lain koloni. Yakhruju min butuniha. Perutnya itu, dari perutnya itu keluar. Yakhruju, keluar, min dari butuniha. Batnun. Batnun itu perut, mencakup. Perut itu segala macam kan isinya. Lebah setelah mengisap dan memakan berbagai bunga, maka diproses di perut. Mana kotoran, mana lilin, mana madu, kemudian dikeluarkan melalui poros masing-masing. Madu ka mana kaluarna, kotoran ka mana kaluarna, nektar lilin ka mana. Satu koloni lebah itu mampu hingga hampir 50
juta bunga bisa dihisap. Nu mana? Ya, bisa ya. Jadi kalau hingga 50 juta, 50 juta jumlahnya, bisa hinggap juga bisa menempati. Cara lebih bekerja itu sama, yaitu dengan berkomunikasi satu sama lain. Menggunakan suara, kemudian benturan, atau tarian. Cara komunikasinya. Lebah bekerja itu terbang sampai 5 km untuk mencari hingga dan mengisap nektar itu. Sampai 5 km. Umumnya mereka akan mengunjungi 50 sampai 100 bunga dalam sekali perjalanan. 50 sampai 100 bunga dalam satu kali perjalanan. Kayak balik dari lebah menggunakan belalai panjang mirip sedotan. Ini gambarnya. Dan itu bentuknya seperti tadi ya. Saat nektar masuk ke perut lebah madu, maka perut mereka mulai memprosesnya agar lebih sederhana dan tidak menjadi padat. Setelah lebah madu bekerja, kembali ke koloni, mereka meneruskan sekitar nektar lebah. Nah, selanjutnya lebah rumah membawa nektar itu dan koloni, kemudian diproses. Fihi syifa'un linnas. Nah, itu mah bisa diperpanjang bahasannya bab lebah. Fihi syifa'un linnas. Ini merupakan kebenaran mutlak yang menginformasikan bahwa dalam madu itu ada obat bagi manusia. Penyakit apa yang bisa diobati oleh madu? Itu sangat tergantung kepada penyakitnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia lebih dari 15 macam lebah. Itu kata halo dokter. Saya jadi konsultasi nukarar itu mah ke halo dokter. Nanti 15 macam lebahnya akan dibahas pada bab madu. Ada dalam hadis. Itu di Indonesia itu ada 15 kalau kata halo dokter. Jadi macam-macam namanya dan macam-macam nutrisinya. Oleh karena itu setiap umat harus yakin bahwa pada madu itu ada obat bagi manusia. Dan dari perut lebah juga diproduksi berbagai obat. Contohnya Haigdeser. Haigdeser itu memproduksi obat dari madu. Ada namanya Royal Jelly. Ini gambarnya. Royal Jelly. Kalau Haigdeser itu saya hafal. Karena pernah jadi, bukan pernah, sampai sekarang masih jadi agen ya, masih jadi agen sampai sekarang. Itu sejak tahun 2004 waktu itu sakit karena demam berdarah dan itu tidak masuk apapun ke mulut saya, itu tidak mau makan apa-apa. Nah, tiba-tiba almarhum Profesor yang di Jalan Suryalaya, lupa profesor apa itu, yang kepala kantor Depan Lampung dulunya, sudah almarhum sekarang. Itu datang nengok bawa lebah itu dari Haigdeser, itu namanya Klaper Honey, dan itu masuk ke perut saya. Makanan yang lain itu tidak masuk, hanya itu yang masuk. Karena ketika saya itu di ICU. Dan itu yang menjadi melekat gitu ya, produksi madu.
sampai sekarang. Nah, Royal Jelly itu dari kelenjar lebah pekerja. Lebah pekerja itu biasa mengkonsumsi Royal Jelly selama 3 hari pertamanya. Kemudian sementara ratu lebah mengkonsumsi Royal Jelly seumur hidupnya. Nah, ratu lebah itu terbukti hidupnya sampai 40 kali dibanding lebah pekerja. Nah, ratu lebah itu menghasilkan hingga 2000 telur per hari karena mengisap Royal Jelly. Dan itu oleh Haigdiser diproduksi khusus Royal Jelly. Kemudian yang kedua propolis, campuran getah pohon, lilin, lebih dari air liur lebah yang digunakan oleh lebah untuk melindungi pintu masuk serangganya, sekaligus mensterilkan setiap lebah yang hendak masuk. Makanya propolis lebih kepada antibiotik perlindungan. Kemudian ada lagi honey bee pollen, itu mengandung 150 mg bipolen, disajikan dalam tablet ada. Itu honey bee pollen namanya, itu untuk anak biasanya. Kemudian perpaduan eksklusif ekstrak bipolis menjadikan sebagai sumber bioflavonoid dalam membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Itu dari lebah. Ada ekstrak propolis. Kemudian ada clover honey. Ini bukan terlewat kaknya. Clover honey adalah yang mengandung madu murni. Ini yang pada saat itu ketika saya sakit 2004 yang masuk ini clover honey. Yang lain itu tidak masuk. Ya, clover honey, madu clover. Clover, bunga clover. Bunga clover. Clover kenalan? Cengkeh gitu. Tapi dah khusus clover mah. Jadi kalau di Haigdiser itu sekarang 600.000 sekilo. Tapi kalau di toko Pandu itu 2 kilo 270.000. 2 kilo madu clover. Jadi kalau kemudian ada lagi prolis. Ada propolis, ada prolis. Itu permen isap. Jadi madu itu, jadi dijadikan permen yang efektif membantu Anda dalam meredakan batuk. Jadi dari madu juga ada, itu namanya prolis, meredakan batuk dan sakit tenggorokan serta mencegah bau mulut. Itu namanya prolis. Kemudian ketujuh ada Dynamic Trio. Itu merupakan suplemen yang dipromosikan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Itu punya penyakit ini Dynamic Trio yang memiliki masalah pencernaan seperti sakit mah, kembung, GERD, ya, kurang baik. Serta bagi yang ingin meningkatkan kualitas kesehatan sistem pencernaan. Itulah di antara produk dari madu. Dan ada juga yang namanya 8 polen serbuk sari berwarna emas atau kecoklatan. Polen terbuat dari yang dikumpulkan oleh lebah. Itu bee pollen. Kemudian juga ada untuk dewasa, itu namanya nomor 8 belum masuk. Ini pollen, ya. Itu dari lebah yang untuk meningkatkan energi.
Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya semua itu merupakan ayat pada yang demikian tadi semuanya itu. Jadi ada yang diproduksi dari lebah itu sampai 8 macam itu oleh Haigdeser, ada yang diproduksi oleh yang lain, ada juga yang khusus apa namanya polaris apa propolis, ada propolis saja. Dan inna fi dzalika ayah, itu semuanya sebagai ayat. Kalimat dalika itu menunjukkan semua yang diutarakan sebelumnya. La ayah merupakan ayat. Jadi yang disebutkan seperti wahyu, lebah, sarang, makanan, manusia, madu, minuman, rumah, obat, itu merupakan ayat yang disebutkan tadi. Jadi ayat itu ada kauliyah, seperti dikemukakan wahyu, ada ayat insaniah, manusia, ada ayat nabatiyah, pepohonan, bunga, ada ayat samariyah, samarotiyah, ada ayat yang lain, ayat kauniyah. Dan hubungan manusia, alam, binatang, dan perjalanan hidup itu sebagai ayat. Makanya saya sering katakan kenapa kalau Idul Fitri kita diperintahkan zakat fitri dari makanan pokok nabati. Sedangkan Idul Adha kita harus kurban hewan. Karena itu ada keseimbangan antara nabati dan hewani. Dan konsumsi kembali lagi yang dikemukakan oleh food balancing. Food balancing sekarang ya, abad ke-20. Rasul itu sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Jadi di dalam makanan itu harus balance, harus seimbang. Makanya lamun kita buka terus ngadahar roti ditambah bala-bala, ditambah kentang, ditambah mie, memang itu balance. Karena itu sama karbohidrat semuanya. Makanya di dalam makanan itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ya. Dan di dalam perutnya juga ada untuk air sepertiga, ada untuk benda padat, ada untuk oksigen, diatur oleh Rasul. Dan itu bukan hasil penelitian, itu berdasar wahyu, Dan kita bahas lebih lanjut nanti. Itu fidalika, semuanya itulah ayat, sebagai ayat yang harus kita kaji, yang harus kita teliti. Alhamdulillah di Muhajirin lengkap kan, membahas ayatnya. Ada yang makanya saya sering mengatakan kalau ustadznya rutin itu akan lebih berbobot isinya. Ya, karena masing-masing beda dengan ustadznya undangan gitu. Seperti kita bulan Ramadan kan ustadznya undangan, jadi kadang-kadang bolak-balik. Ya, dan kadang-kadang materinya bolak-balik. Nah, materinya walaupun dikasih judul oleh Pak Usep ya, para penceramah taraweh itu kan sudah dikasih judul oleh Pak Usep masing-masing. Tapi kadang-kadang ada saya mah judulnya ini aja. Padahal itu. Jadi kalau Ustadz ganti-ganti begitu, beda dengan rutin. Kalau rutin ada memang punya porsi masing-masing. Ya. Dan itu likomi ya tafakkarun, tafakur. Jadi kalau kepada ayat manusia, ayat alam, tafakur. Kalau kepada ayat qauliyah, Quran hadis, tadabbur. Di dua metode istilahnya. Nah, dan kata Al-Ghazali yang wafat 505, tafakur itu dengan hati yang ada di dada. Tafakur dengan otak dan kecerdasan, sedangkan tafakur dengan hati itu akal budi perasaan. Al-Jazairi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tafakur
adalah menggunakan segala kemampuan akal dan daya pikir dalam menganalisis segala kejadian. Itu adalah tafakkur. Ya. Dan itu likaumi yatafakkarun. Semua ayat-ayat yang dibahas di dalam surat An-Nahl itu agar kaum tafakkur dan bersambung insya Allah ke makalah ketiga. Pas jam 6. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.